Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kita akan menjelajahi wilayah yang mungkin belum pernah kita telusuri bersama sebelumnya. Topik kali ini adalah sesuatu yang cukup kompleks namun sangat relevan dalam kehidupan sosial kita, yaitu mengenali pertanda seseorang sedang iri dengan kita. Ini adalah perjalanan melihat dinamika hubungan manusia dan bagaimana emosi yang muncul dapat tercermin melalui tanda-tanda yang seringkali tersembunyi. Kita semua mengalami momen keberhasilan, kebahagiaan, dan pencapaian dalam hidup kita. Namun tidak dapat dihindari bahwa seiring kesuksesan akan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin merasa sulit untuk berbagi kebahagiaan sepenuhnya. Dalam video kali ini, kita akan membongkar kode-kode yang mungkin tanpa sadar kita lewati sehari-hari, tetapi memberikan gambaran tentang perasaan iri yang mungkin ada di antara teman, keluarga, atau rekan kerja kita. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami tanda-tanda iri, sesuatu yang bisa memberikan wawasan baru dan memperkuat hubungan sosial kita tanpa basa-basi lagi. Mari kita masuk ke dalamnya. Pertanda pertama adalah perubahan ekspresi wajah. Seringkali, ekspresi wajah menjadi jendela yang mengungkapkan banyak tentang perasaan seseorang. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa manusia memiliki keterampilan luar biasa dalam mengendalikan ekspresi mereka. Namun, sejauh mana kita bisa menyembunyikan perasaan kita? Ketika seseorang merasa iri dengan kesuksesan atau kebahagiaan kita, perubahan ekspresi wajah mereka mungkin menjadi petunjuk pertama yang dapat kita tangkap. Seseorang yang biasanya ramah dan tersenyum mungkin tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius atau bahkan gelisah ketika mendengar tentang pencapaian kita. Ini adalah respons otomatis tubuh terhadap emosi yang muncul, yang kadang-kadang sulit untuk mereka kendalikan sepenuhnya. Perhatikan juga mata mereka. Mata adalah cermin jiwa, dan seringkali dapat memperlihatkan apakah senyuman mereka benar-benar tulus atau hanya permukaan. Tatapan yang terputus atau bahkan ekspresi yang cenderung menyimpang saat kita berbicara tentang kebahagiaan kita semuanya bisa menjadi tanda bahwa sesuatu sedang berlangsung di balik tirai ekspresi mereka. Perubahan ekspresi wajah tidak hanya mencakup mata dan senyuman, tetapi juga gerakan otot wajah lainnya. Seseorang yang merasa iri mungkin tanpa sadar menunjukkan ekspresi wajah yang kurang alami. Seperti lipatan dahi yang muncul atau bibir yang mengepul tanpa alasan yang jelas. Penting untuk memahami konteks perubahan ekspresi ini. Misalnya, saat kita berbagi kabar baik atau kesuksesan, reaksi wajah yang tidak sejalan dengan kebahagiaan mungkin menjadi petunjuk. Perubahan ini bisa terjadi secara instan dan kadang-kadang sulit dikenali jika tidak kita perhatikan dengan cermat. Saat menyadari perubahan ini, penting untuk berbicara secara terbuka dan empati. Mungkin ada alasan di balik perasaan mereka, dan dialog yang jujur dapat membuka pintu untuk memahami dan mengatasi ketidaknyamanan yang mungkin mereka rasakan. Jangan lupa, ekspresi wajah bukanlah satu-satunya tanda, tetapi bisa menjadi jendela pertama ke dunia emosional seseorang. Pertanda kedua adalah komentar sinis atau merendahkan. Saat menjalani perjalanan kesuksesan kita mungkin bertemu dengan pertanda kedua yang tidak kalah menarik untuk dicermati, yaitu komentar sinis atau merendahkan. Sebagai makhluk sosial, kita sering berbagi pencapaian dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Namun, apa yang terjadi ketika kebahagiaan kita dihadapi dengan reaksi yang kurang mendukung? Orang yang iri mungkin menyampaikan komentar yang terkesan sinis atau merendahkan. Mereka mungkin mencoba menyamarkan perasaan iri mereka dengan menyajikan komentar yang seolah-olah bersifat konstruktif atau masuk akal, padahal tujuannya sebenarnya lebih bersifat menghina. Contohnya, mungkin terdengar seperti, "Tentu saja kamu bisa berhasil, tapi aku lebih suka hidup tanpa perlu pamer," atau, "Sudahlah, itu tidak sehebat yang kamu bayangkan." Komentar-komentar semacam ini bisa menjadi indikasi bahwa seseorang merasa terancam oleh kesuksesan atau kebahagiaan kita. Orang yang iri juga cenderung menganggap remeh pencapaian kita dengan memberikan komentar yang merendahkan. Mereka mungkin mengurangi arti kesuksesan kita dengan meremehkan usaha yang telah kita lakukan, misalnya dengan mengatakan, "Ah, siapapun bisa melakukannya dengan usaha yang cukup," atau "itu biasa saja, nggak ada yang istimewa." Perhatikan juga jika seseorang seringkali mencoba merendahkan keberhasilan kita di depan orang lain. Hal ini bisa menjadi upaya untuk menurunkan citra kita di mata orang lain dan mengalihkan perhatian dari kesuksesan yang kita raih. Saat kita menemui komentar sinis atau merendahkan, penting untuk tetap tenang dan bersikap bijak menghadapi hal ini. Sikap defensif mungkin tidak membantu situasi.
Sebaliknya, cobalah untuk berkomunikasi dengan bijaksana dan jika perlu, sampaikan perasaan kita dengan tegas namun sopan. Dengan demikian, kita dapat membangun pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Pertanda ketiga adalah kurangnya support. Ketika seseorang merasakan perasaan iri terhadap kita, seringkali hal ini tercermin dalam tingkat dukungan yang mereka tampilkan. Pertanda ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kurangnya support dari orang yang sebelumnya mendukung kita dengan hangat. Ini bisa menjadi momen yang cukup mengejutkan dan membuat kita bertanya-tanya mengapa dukungan tersebut berkurang. Kurangnya support dapat bermunculan dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakhadiran mereka dalam momen-momen penting dalam hidup kita hingga penurunan intensitas dalam memberikan dukungan moral atau praktis. Sebagai contoh, seorang teman yang biasanya selalu bersedia mendengarkan dan memberikan nasihat mungkin tiba-tiba menjadi kurang peduli, atau bahkan bersikap acuh. Atau mungkin keluarga atau rekan kerja yang sebelumnya mendukung usaha kita tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka saat kita mencoba berbicara tentang pencapaian atau kebahagiaan kita. Perhatikan reaksi mereka. Jika reaksi mereka kurang hangat atau mereka tidak menunjukkan minat yang sebelumnya mereka miliki, ini bisa menjadi pertanda bahwa perasaan iri sedang bermain di balik layar. Tanda-tanda ini mungkin tidak selalu jelas, dan ada kemungkinan kita mengalami keraguan dalam mengidentifikasinya. Namun, perubahan ini bisa terasa signifikan ketika melibatkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Saat menghadapi kurangnya support, penting untuk tidak langsung mengambil kesimpulan negatif. Terkadang perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor pribadi yang tidak terkait dengan perasaan iri. Pendekatan terbaik adalah berbicara terbuka dan jujur dengan orang tersebut. Menanyakan apakah ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman, atau apakah ada cara kita dapat mendukung mereka. Bertanya dengan kepedulian dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik dan memperkuat hubungan, bahkan di tengah-tengah gejolak emosional yang mungkin mereka alami. Pertanda keempat adalah menyebarkan gosip negatif. Saat kita mencapai keberhasilan atau meraih pencapaian penting, potensi penyebaran gosip negatif bisa menjadi pertanda penting. Iri seringkali memicu perilaku yang tidak mendukung, dan salah satu bentuknya adalah dengan menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi kita. Gosip negatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari omongan di belakang kita hingga cerita yang dilebih-lebihkan atau bahkan dimanipulasi untuk menimbulkan kesan yang tidak menguntungkan bagi kita. Penting untuk memperhatikan perubahan pola komunikasi, terutama jika ada orang yang sebelumnya mendukung kita mulai menyampaikan informasi yang bersifat meragukan atau mencurigakan. Jika kita mendapati gosip tersebut mencapai telinga kita, bukannya langsung membentuk opini, lebih baik mencari sumbernya dan mendekati orang tersebut dengan bijaksana. Berbicara terbuka dan jujur dapat membantu membuka saluran komunikasi, memahami motivasi di balik gosip, dan bahkan memberikan kesempatan untuk membantah atau memberikan klarifikasi. Melalui pendekatan yang bijaksana, kita dapat menjaga reputasi kita dan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Pertanda kelima adalah reaksi berlebihan terhadap kegagalan kita. Ketika seseorang merasa iri, mereka mungkin menunjukkan reaksi yang tidak proporsional terhadap kegagalan atau kesulitan yang mungkin kita alami. Bahkan, mungkin bersikap sangat senang. Ini bisa muncul dalam bentuk komentar sinis atau sikap yang tampak sangat tidak empati terhadap situasi sulit yang kita alami. Reaksi berlebihan ini dapat menjadi pertanda bahwa mereka merasa senang melihat kita gagal atau mengalami kesulitan. Penting untuk tetap tenang dan rasional ketika menghadapi kegagalan. Jika kita melihat reaksi berlebihan dari orang di sekitar kita, mungkin perlu untuk mengevaluasi motivasi mereka. Apakah mereka bersikap empati dan membantu kita untuk bangkit? Ataukah mereka justru menunjukkan kegembiraan yang tidak wajar? Komunikasi terbuka dapat membantu kita memahami apakah ada perasaan iri di balik reaksi tersebut, dan jika perlu, membantu mereka untuk memahami bahwa dukungan dan empati adalah sikap yang lebih konstruktif. Melalui setiap kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan saling mendukung. Pertanda keenam adalah memberikan rekomendasi yang buruk dan menyesatkan. Ketika seseorang merasa iri, mereka seringkali memunculkan perilaku sabotase yang bertujuan merugikan reputasi atau kesuksesan kita. Seseorang yang iri mungkin dengan sengaja memberikan saran yang tidak sesuai, atau memberikan rekomendasi yang merugikan, baik dalam konteks profesional maupun personal. Perlu diingat bahwa rekomendasi yang buruk ini bisa bersifat tersembunyi dan tidak selalu terlihat dengan jelas.
Mereka mungkin memberikan saran yang terkesan sebagai nasihat baik, namun sebenarnya memberikan petunjuk yang salah atau mengarahkan kita ke jalur yang tidak menguntungkan. Penting untuk memperhatikan perubahan dalam rekomendasi atau nasihat yang diberikan oleh seseorang yang sebelumnya mendukung kita. Jika tiba-tiba ada saran yang bertentangan dengan keberhasilan atau kesuksesan kita, itu bisa menjadi pertanda adanya perasaan iri. Saat menghadapi situasi ini, bijaksanalah dalam membagikan informasi pribadi dan prioritaskan batasan pribadi. Melalui pemahaman dan komunikasi terbuka, kita dapat menciptakan lingkungan di mana kejujuran dan dukungan saling memperkuat, bukan merugikan. Pertanda ketujuh adalah ketika seseorang tampak sangat ingin mengetahui semua masalah kita, namun tanpa menunjukkan empati atau perhatian yang sesungguhnya terhadap situasi kita. Ini dapat mencerminkan niat yang mungkin tidak positif, terutama jika orang tersebut sebelumnya tidak pernah menunjukkan minat yang mendalam terhadap kehidupan kita. Seseorang yang iri mungkin mencoba menggali segala informasi tentang masalah atau kesulitan yang kita hadapi tanpa maksud untuk membantu atau memberikan dukungan emosional. Mereka mungkin hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka, atau bahkan mencari peluang untuk menggunakan informasi tersebut sebagai alat untuk merendahkan atau memanfaatkan situasi kita. Penting untuk memahami perbedaan antara keingintahuan yang tulus dan niat yang mungkin tidak sehat. Jika seseorang yang sebelumnya tidak terlalu peduli tiba-tiba menunjukkan ketertarikan yang berlebihan terhadap masalah-masalah pribadi kita, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka mungkin memiliki motif yang tidak jujur. Saat kita berhadapan dengan situasi ini, bijaksanalah dalam membagikan informasi pribadi. Pertimbangkan untuk bertanya kembali tujuan mereka atau merespons dengan kehati-hatian jika merasa pertanyaan tersebut melewati batas pribadi kita. Terlebih lagi, jika orang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda empati atau dukungan setelah mendapatkan informasi tersebut, itu bisa menjadi pertanda bahwa niat mereka mungkin tidak positif. Dengan demikian, melalui pemahaman terhadap pertanda-pertanda iri yang telah kita bahas, kita bisa lebih memahami dinamika hubungan dengan orang di sekitar kita. Ini memungkinkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan dan motivasi orang lain, serta mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam menjaga hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.